Perseteruan panas yang terjadi antara keluarga Vanessa Angel dengan keluarga Bibi Andriansyah semakin memanas meski telah melewati 40 harian wafatnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Dan yang terbaru dari konflik antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat terkait tes DNA Gala Sky, hal ini bermula ketika beberapa waktu yang lalu ada pihak-pihak yang meragukan jika Dodi Sudrajat adalah ayah kandung dari Vanessa Angel. Mengetahui hal tersebut, Dodi Sudrajat pun bersedia jika dirinya ditantang untuk melakukan tes DNA agar membuktikan jika dirinya adalah benar ayah kandung dari Vanessa Angel. Namun, di saat yang bersamaan, Dodi Sudrajat pun menantang juga kepada Faisal untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah benar jika Gala adalah cucu dari Haji Faisal. Mendengar hal tersebut, dengan penuh emosional, Faisal pun memberi tanggapannya. Dan yang masih memanas dari perbedaan pendapat antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat adalah masih terkait rencana pemindahan makam dari Dodi Sudrajat yang ditentang oleh Haji Faisal dan juga terkait galang donasi rumah untuk Gala yang ditentang oleh Dodi Sudrajat yang menyebutkan jika pihak keluarga Bibi Andriansyah tidak konsisten. Lalu seperti apa silang adu pendapat di antara keduanya yang terus masih memanas ini? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus konflik perseteruan panas di antara keluarga Vanessa Angel dan keluarga Bibi Andriansyah semakin memanas. Dimulai perebutan hak wali Gala, perbedaan pendapat terkait donasi rumah Gala, tidak ada nama dan foto Bibi Andriansyah di buku Yasin Vanessa Angel yang dibuat oleh keluarga Vanessa, dan kini terkait tes DNA. Polemik munculnya tes DNA terkait kabar beberapa waktu yang lalu yang sempat tersiar kabar ada pihak-pihak yang meragukan jika Dodi Sudrajat adalah ayah kandung dari Vanessa Angel. Terkait postingan lama di akun Instagram Vanessa yang memposting foto om dan tantenya berikut dengan captionnya. Dodi Sudrajat pun menyatakan dan menegaskan jika dirinya adalah ayah kandung dari Vanessa Angel. Dodi Sudrajat pun siap untuk tes DNA jika publik meragukan dirinya adalah ayah kandung dari Vanessa Angel. Sementara itu, Dodi Sudrajat pun menantang pihak Faisal untuk sama-sama melakukan tes DNA untuk memastikan Gala Sky adalah cucu dari Faisal atau bukan. Mendengar hal tersebut, inilah jawaban tegas dari Faisal selaku kakek dari Gala. Ya kalau menurut saya sih memang agak riskan juga ya. Kenapa agak riskan? Dia tidak mengakui bahwa itu anak Febri. Kan gitu persoalannya. Saya dengar itu dari YouTube. Terus sekarang dia yang saya jaga ini anak si Febri. Istrinya panis. Jadi gimana sih? Dia nolak. Dia katanya dia meragukan. Ya kalau dia meragukan ya sudahlah, buat saya aja anak ini. Kalau dia kan sekarang meragukan. Saya dengar dari saya tahu dari YouTube. Kalau nggak dari YouTube saya nggak tahu ya. Maka kalian tanyakan, maka saya jawab sesuai dengan apa yang dari YouTube. Dia meragukan. Ya sudah, kalau dia meragukan buat saya aja. Saya jangankan anak kucing ditinggalkan oleh anak saya akan saya jaga. Apalagi tak ada yang perlu dipersoalkan di sini nih. Artinya Pak Haji mendengar statement bahwasanya meragukan bahwasanya itu Ya kan ditantang saya tuh, kan ditantang untuk tes DNA segala. Itu gimana? Bagi saya nggak ada 100% itu. Bagi saya sudah saya bilang bahwa Gala Sky Andriansyah adalah anak dari Febri Andriansyah. Febri adalah anak saya, itu final. Vanessa adalah anak si Pak Dodi. Udah final bagi saya. Tidak ada. Apapun yang terjadi, bagaimanapun masa lalu, bagaimanapun pernikahan mereka, bagi saya itu udah final. Tidak ada lagi, tidak ada bisa diungkit itu. Apapun terjadi. Ya kalau sakit hati, ya gimana nggak sakit hati? Mana semua? Kalau lami-lami sakitnya rumah sakit saya tidur nanti lagi. Benar-benar saya sawaran aja lah. Bisa. Apa aneh sana? No, ada keraguan no, tidak ada keraguan nih kita ada. Percaya ada 100%. 100%.
Selain menantang untuk melakukan tes DNA bersama-sama, polemik demi polemik yang terjadi adalah ketika Dodi Sudrajat melakukan daftar gugatan hak wali Gala di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan apa yang dilakukan oleh Dodi Sudrajat kembali menuai sorotan publik dan netizen karena pendaftaran nama Gala menjadi Gala Sky Andriansyah bin Vanessa Adzania. Netizen pun mempertanyakan mengapa nama Gala Sky Andriansyah tidak ditulis bin Febri Andriansyah. Mengetahui hal tersebut, seperti inilah tanggapan Faisal dan juga penjelasan dari Dodi Sudrajat. Ya mungkin begitu pemahaman dia, ya saya nggak bisa berkata apa juga. Kalau bagi saya kan bin Febri Andriansyah kan? Ya kalau dia binti. Ya kalau begitu pendapat dia, ya saya mau ngomong apa? Bin Febri Andriansyah, Gala Sky bin Febri Andriansyah. Bukan binti Vanessa Angel ya? Iya, enggak tahu saya, itu pendapat dia. Kalau saya begitu. Tapi mungkin itu kan Saya nggak mau mengomentari yang dia, tapi yang pendapat saya begini. Tapi Pak Haji sendiri merasa ini nggak sih Pak, kayak tidak dihargai karena itu kan dia juga tidak menghargai menantunya lah seperti itu. Bagaimana Pak Haji? Kalau itu pertanyaan kamu bisa membaca. Apakah menurut kamu ada penghargaan kira-kira ditayangkan begitu begini? Ya. Nah, suaminya siapa sih sebenarnya? Bukankah anak saya suaminya? Kok kamu lihat tuh tayangan? Kira-kira menurut kamu apa penuh penghargaan atau penuh apa? Kamu aja lah menilai, nggak bisa saya jawab itu mah. Biarlah masyarakat yang menilai, biar netizen menilai. Ya. Ya, untuk masalah nama Gala Sky binti Adzania, Gala Sky Andriansyah binti Vanessa Adzania, itu Dedi nggak bisa jelaskan di sini karena harus Dedi jelaskan di persidangan. Nanti akan terjawab kenapa binti Vanessa Adzania, bukan binti Bibi, ya. Tapi nanti akan Dedi jelaskan di persidangan. Mohon maaf, nun sewu, Dedi nggak bisa jelaskan di sini, ya. Oh ya, itu surat pemanggilan untuk sidang udah tersebar ya, itu di online ya. Ya, memang benar Dedi sudah mengajukan permohonan sesuai dengan yang pernah Dedi bilang, setelah 40 hari Dedi akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai di mana domisili Dedi berada. Jadi sudah masuk ke pengadilan dan hari Senin jadwal persidangannya. Agendanya pemanggilan itu biasanya pengenalan aja, pembacaan surat permohonan Dedi. Biasanya seperti itu, nggak tahu nanti agenda yang selebihnya itu nggak tahu. Pokoknya biasa di pemanggilan itu biasanya pengenalan aja, terus pembacaan surat permohonan. Faisal pun kembali mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan dananya untuk donasi rumah masa depan Gala. Dan menurut Dodi Sudrajat, donasi yang sudah terkumpul kurang lebih di kisaran 2,2 miliar rupiah lebih. Meski donasi Gala untuk rumah Gala sudah terkumpul, hal tersebut masih menjadi pertentangan dari Dodi Sudrajat yang hingga kini masih tidak setuju jika donasi untuk rumah Gala dilakukan. Hal ini menurut Dodi Sudrajat dikarenakan Gala masih memiliki keluarga besar yang mampu membesarkan Gala hingga dewasa kelak. Selain itu, Dodi Sudrajat pun mengatakan dan membongkar adanya inkonsistensi dari Faisal terkait masa depan Gala. Sekarang perkembangannya kemarin hari apa ya? Ada di sini nih kalau nggak salah saya. Itu kan donasi itu kan ada dua. Satu dana yayasan, satu yang donasi untuk rumah. Donasi untuk rumah ini sekitar 2,2 lebih, tapi segitulah ya. Itu yang untuk rumah. Nah, yang untuk yayasan untuk pendidikannya apa segala macam kan itu rencana daripada teman-temannya PB yang dari Surabaya kan. Itu lain lagi. Kalau untuk rumah mungkin sekarang Sekitar 2 lebih lah ya. target 3 miliar ya Pak Haji? Saya nggak ada target kalau umpamanya supaya jangan berlarut-larut. Kemarin kan supaya jangan berlarut-larut, supaya apa yang menjadi hajat orang banyak ini, hajat daripada masyarakat ini, supaya jangan kemana-mana nanti liar lagi beritanya. Sudah terkumpul kira-kira kita belikan aja ke rumah lagi. Kalau kurang nanti saya terus aja udah siap saya untuk menambah. Nah kalau ada lagi dari keluarga yang menambah atau umpamanya
seperti Bu Anggi nambah nanti, ya udah cukup lah menurut saya. Jadi saya di soal ini tidak memuluk-muluk menunggu sekian enggak. Saya hanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Udahlah, belilah. Ya saya akan beli. Kalau kurang nanti saya siap menambah dan Ibu Anggi pun juga siap menambah. Jadi nominal pastinya saat ini udah 2 miliar berapa Pak Haji? nah itu harus dibuka lagi kan, kalau nggak salah kemarin saya buka 22.50 apa berapa ya, jadi segitulah ya kalau nggak salah saya kemarin. Nanti kalau itu dana nggak bisa lari kemana-mana, nggak bisa berseliweran. Kalau kayak minta rekening ini rekening itu bisa berseliweran. Itu kan tujuannya supaya dana ini jangan berseliweran. Itu pengurusnya 10 orang. Jadi nggak bisa duit itu kita bohongin pengeluarannya, kita begini. Semuanya itu harus kwitansinya harus ada. Kan itu tujuannya. Ya. Mungkin rencana mau beli rumah di mana? Apa mau beli rumah yang di tempat yang sekarang? Di tempat yang sekarang kan harganya agak nggak terjangkau. Berapa mungkin Pak? Sempat dia buka ke saya sekitar 3,7 dia buka ke saya. Jadi jangkauan saya kan nggak cukup. Juga penambahnya banyak banget. Nah situasi sekarang kan lagi begini. Jadi kita tidak muluk-muluk, yang terjangkau aja. Di mana rencana berarti Pak? Saya berkeinginan di dalam komplek itu juga. Waduh, nggak ada. Dedi nggak pernah bilang menyetujui untuk donasi pencarian dana untuk gala. Ya sampai sekarang sekali lagi Dedi pastikan ini tidak benar. Dan Dedi dan keluarga besar tidak pernah menyetujui donasi yang dibuka atau yang digagas oleh keluarga Pak Faisal. Karena keluarga dari almarhum mamanya Vanessa juga tidak setuju ya, Tante Reni sudah menyatakan tidak setuju dengan donasi itu. Karena Gala tidak membutuhkan rumah yang besar gitu. Kalau misalnya pun dia beli terus akhirnya terbeli rumah yang besar, yang nempatin juga kan adik-adiknya Bibi kan, almarhum adik-adiknya Bibi di situ. Jadi keberatan lah, jadi keberatan, nggak benar itu. Dedi menyetujui, terus ada berita yang seperti ini, Dedi kaget juga. Tapi sekali lagi keluarga besar tidak menyetujui apa yang digagas oleh keluarga Pak Faisal untuk menggalangan dana atau donasi untuk membeli rumah untuk Gala. Banyak anak-anak yatim piatu di luaran sana yang lebih membutuhkan dari Gala. Gala itu masih punya keluarga besar, gitu, keluarga besar dari Bibi dan keluarga besar dari Vanessa, dan kami semua sanggup membiayai Gala. Dia nggak membutuhkan rumah, dia nggak ngerti itu rumah. Itu kasihan juga nanti kalaupun misalnya dibeli, satu saat ini anak kan semakin besar. Nanti kalau sudah mulai SD atau SMP aja kan bisa dibully sama teman-temannya. Ya lo tinggal di rumah donasi, rumah sumbangan, akan dibully kan, cucu Dedi kan kasihan gitu. Jadi tolonglah dipikirkan lagi itu ya, donasi itu ya. Lebih baik disumbangkan aja ke anak-anak yatim yang lebih membutuhkan dari Gala. Ya, masyarakat bisa menilai sendiri aja nanti ya. Ini sangat memprihatinkan ya seperti ini, karena dulu pernah Pak Faisal ngomong ke saya gitu, tidak mau mengemis-ngemis, meminta-minta. Itu pernah bicara sama saya, pernah. Di hari ketiga setelah Vanessa meninggal itu, waktu yasinan, dia pernah bilang sama saya tidak akan Pak Dodi ngemis-ngemis, saya tidak akan meminta-minta ke orang-orang untuk biaya Gala, saya punya harga diri. Tapi kenyataannya sekarang gimana gitu, dia membuka donasi buat cucunya dia sendiri, dia nggak pikir gitu loh, mereka tuh nggak mikir. Nah maka ditempatin sendiri itu kan nggak apa yang diucapkan tuh nggak sesuai gitu loh. Dia ngomong seperti itu, kan tuh menjilat dola sendiri. Orang dia bilang seperti itu, saya nggak mau cucu saya ini saya minta-minta ke orang ya mau buat Gala. Tapi sekarang dia membuka donasi buat Gala seperti itu kan sama aja kan menjilat dola sendiri, dan kasihan Galanya nanti, kasihan. Satu saat nanti dia semakin besar akan dibully sama teman-temannya di sekolah yang menempati rumah yang hasil ya, artinya hasil donasi ya, minta ke orang. Ini kan seperti kayak bencana alam gitu. Lebih baik sekarang daripada belum terlaksana pembelian rumah itu, lebih baik digunakan saja untuk anak-anak yang lebih membutuhkan dari Gala, atau bencana alam yang sekarang
sedang ada ini bisa disumbangkan lah ke sana. Jadi makin susah nggak sih kan nantinya kalau misalnya ini kan katanya rumah mau dibeli, keluarga mereka akan tinggal lagi di situ. Makin susah. Ya sudah ya makin susah lah ya, nggak seperti yang digambarkan ya, karena ini kan sudah menyangkut harga diri ya untuk membeli rumah dari hasil donasi, tapi yang menempati ya mereka juga semua di situ gitu, bukannya Gala nggak membutuhkan rumah yang besar kok gitu, dia hanya membutuhkan kasih sayang ya, nggak membutuhkan rumah yang besar. Tuh, yang butuh rumah besar kan yang ya mereka ini kan, kalau Gala kan enggak gitu. Dan yang masih panas menjadi bahan perdebatan antara Faisal dengan Dodi Sudrajat adalah rencana pemindahan makam Vanessa Angel. Haji Faisal pun menjelaskan kronologisnya, sehingga dirinya memutuskan untuk memakamkan Vanessa di lokasi pemakaman yang sekarang. Menurut Haji Faisal, dirinya telah meminta persetujuan Dodi Sudrajat untuk memakamkan Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel di lokasi pemakaman di mana mereka dikuburkan, dan sudah disetujui oleh Dodi Sudrajat. Sementara itu, Dodi Sudrajat mengatakan bahwa rencana pemindahan makam Vanessa Angel sudah final dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dieksekusi. Saya nggak bisa berbuat banyak juga ya. Kenapa pertama saya nggak bisa berbuat banyak? Ya, karena memang itu kan anaknya. Tapi harapan saya, janganlah dipindahkan. Karena mereka sudah tenang, sudah aman, sudah tentram lah di sana. Tinggal kita hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang tinggal. Artinya persoalan-persoalan tinggal, membesarkan anak, atau umpamanya ada persoalan-persoalan lain. Itulah yang akan dimusyawarahkan kalau Pak Dodinya mau. Yang sudah dikubur itu sudahlah menurut saya. Jadi saya terus terang saja memang tidak setuju dan menolak saya untuk itu. Tapi kalau dia kekeh, dosa dia yang akan menanggung, risiko dia yang akan menanggung. Kan itu kan orang udah sehidup semati. Artinya anak begitu nikah dengan suaminya, itu kan udah hak suaminya. Mereka terbukti kan hidup berdua, mati berdua. Nah sekarang kita pisahkan. Gimana sih kalau kita memisahkan orang suami istri, itu dosanya sangat besar loh. Anak itu kan sudah dilimpahkan kepada suami, sudah ijab kabul kita. Jadi sekarang yang berhak siapa? Ya si Gala. Nah kalau begini nanti besar Gala dipindahin lagi oleh Gala, repot urusannya. Saya nggak pernah mengambil keputusan sendiri, apapun. Selalu saya WA atau kalau dia dekat saya ngobrol. Pak Dodi, saya kubur di sini, setuju? Ya setuju. Sesuai. Alasannya mungkin kenapa waktu itu kubur di situ? Saya berpikir hanya secara pendek aja karena kebetulan tetangga di sana kan ada tetangga saya yang salah seorang Pak Haji. Waktu itu dia nawarin, Pak Haji mau dikubur di mana? Yang dekat aja lah dari sini, supaya bisa berziarah, supaya bisa membaca doa-doa pagi-pagi ke situ. Nah, ada Pak Haji ini di sini, mana di Melaka. Oke. Enggak ada masalah di situ, enggak ada. Terus saya utus salah seorang anggota saya, lihat kuburnya bagus enggak lokasinya. Setelah dilihat ternyata bagus. Tanpa berpikir panjang saya terkecuali saya tanya Pak Dodi, bagaimana Pak Dodi di sana dikubur? Enggak apa-apa Pak Haji, udah saya ikut. Oke. Ada orang yang nawarin sama saya itu kuburan jauh, nawarnya harganya ya lumayan, saya enggak mau. Kenapa? Saya maunya yang dekat. Jadi tak ada pikiran lain bagi kami waktu itu, hanya bagaimana ini bisa dimakamkan secepatnya dan setuju antara saya dengan dia. Kalau saya makamkanlah di situ. Pemindahan makam tetap jadi. Untuk pemindahan makam itu untuk waktu dan tanggalnya nanti kita akan sampaikan ke media. Tapi saat ini kita lagi cari waktu yang tepat karena untuk mengumpulkan keluarga yang dari Surabaya kan di luar kota kan, nanti dikumpulkan di Jakarta, baru nanti kita akan tentukan harinya. Tapi yang jelas sih pasti jadi pemindahan makam itu setelah 40 hari kan, tapi kita harus mencari waktu yang tepat. Terus juga dari keluarga almarhum istri Dedi juga kan harus diundang, dan mereka kan harus semua banyak kan di luar kota, jadi kita cari waktu yang tepat. Ya sudah fix pasti ada kita pindahkan makamnya Vanessa ke satu liang dengan mamahnya, dan alasan-alasannya sudah disampaikan kan. Jadi ini adalah wasiat dari Vanessa sendiri. Kemudian di sisi lain juga makamnya di sana juga, mohon maaf nun sewu, saya bilang kurang layak karena kan itu makamnya itu bukan di bawah Pemda, itu makam tanahnya tanah wakaf.
Ya, jadi kalau nanti satu saat ada pembangunan, ada pelebaran jalan, itu takutnya akan terkena ya, tergusur. Kemudian juga ada dipakai buat konten-konten orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya bahkan konten-konten memanggil roh segala macam. Jadi itu yang membuat tambah ya sudah, kita akan pindahkan makam Vanessa dan memindahkan juga memindahnya bukan ke tanah kosong gitu, memindahkannya juga ke makam mamahnya, satu liang dengan makam mamahnya gitu, ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.